Pengembangan startup perhutanan sosial untuk peningkatan kapasitas dan kesejahteraan petani perhutanan sosial. Program Matching Fund Kedai-Rika 2022, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Tim peneliti, Linggaryekti Nugraheni, Agnes Advensia, Setiawan Aji Nugroho, Probo Nugrahedi, Sresta Purnamasari, dan Kristia Putranti. Salah satu program strategis Presiden untuk penyelesaian konflik agraria adalah dengan diterbitkannya hak pengelolaan hutan negara dengan skema perhutanan sosial. Di Jawa terdapat 32.000 hektar hutan sosial, 60.000 petani hutan, 100 kelompok petani pemohon hutan sosial, dan 104 kelompok petani pemegang SK Perhutanan Sosial yang dikelola dalam Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial atau GEMA PS. GEMA PS dan petani mengalami kesulitan dalam pengelolaan produksi, proses rantai pasokan logistik, pelaporan keuangan, distribusi, pemasaran, dan penjualan produk petani. GEMA PS berniat untuk mengembangkan startup agar hasil pertanian dan perhutanan dapat dikelola secara profesional. Pengembangan startup perhutanan sosial akan meningkatkan komersialisasi, ekspansi, kapasitas, dan kesejahteraan petani perhutanan sosial. Oleh karena itu, melalui program Matching Fund Kedai-Rika, GEMA PS bersama dengan tim peneliti Unika Sugiyopranoto akan membentuk sebuah sistem supply chains yang terintegrasi dengan laporan keuangan, dan kemudian nanti akan menjadi sistem pendukung untuk startup dalam bentuk model bisnis bagi perhutanan sosial. Selain itu, akan dilakukan pemberdayaan koperasi perhutanan sosial di bawah Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial. Pelaksanaan kegiatan Kedai-Rika terdiri dari beberapa aktivitas: survei identifikasi kebutuhan data, penguatan database, feasibility study, pembentukan unit bisnis, peningkatan kapasitas koperasi, pengembangan prototipe, survei implementasi sistem, dan peluncuran startup dan sistem tata kelola. Hasil penerapan inovasi terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, tata kelola organisasi meningkat. Kedua, jumlah kelompok tani hutan yang mengisi sistem terintegrasi meningkat sehingga bisa mengetahui informasi jenis tanaman, waktu tanam, waktu panen, lokasi, pemilik lahan, jumlah komoditas, dan lainnya. Tiga, pihak-pihak berkepentingan memiliki informasi akurat mengenai komoditas petani perhutanan sosial, termasuk jenis komoditasnya serta jumlah komoditasnya. 4. Petani perhutanan sosial mengetahui potensi keuntungan mereka sehingga mereka bisa mengetahui bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan petani perhutanan sosial. Luaran Kedai-Rika ini terdiri dari beberapa hal. Pertama, dibentuknya startup perhutanan sosial. 2. Video promosi perhutanan sosial. 3. Buku perhutanan sosial ber-ISBN. 4. Sistem terintegrasi. 5. Draft artikel terkirim di konferensi. 6. Terciptanya beberapa HKI. HKI yang berhasil kami peroleh terdiri dari 4 HKI. Yang pertama, sistem terintegrasi. 2. Model bisnis. 3. Buku. 4. Video promosi. Sistem terintegrasi terdiri dari sistem point of sale, terintegrasi dengan sistem supply chains, dan terintegrasi dengan laporan keuangan. Sehingga sistem ini akan mampu mengakomodasi mulai dari sistem supply chains sampai dengan pelaporan keuangan dan sistem kasirnya. Model bisnis yang dikembangkan untuk perhutanan sosial memiliki jiwa koperasi, namun bisa berbentuk badan hukum, kemudian dikembangkan suatu pola kolaborasi dengan perguruan tinggi, off-taker yang terdiri dari perusahaan privat maupun BUMN, lembaga keuangan, dan juga kementerian sebagai perwakilan pemerintah. Kerjasama dengan off-takers akan terus berlanjut, bahkan sampai selesainya program Kedai-Rika akan terus dilanjutkan, antara lain dengan PT Indika dan PT Fairventure. Hasil dari Kedai-Rika ini juga kami presentasikan dalam Sustainability International Conference, dan juga berhasil mendapatkan buku yang ber-ISBN, publikasi di media massa, serta yang terakhir kami lakukan peluncuran startup perhutanan sosial yang dihadiri oleh beberapa stakeholders, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah. Terima kasih.